Halo teman-teman, kami dari kelompok 6, kelompok penanggap dari kelompok 5 sebagai kelompok presentasi dengan topik jalan ketiga penemuan kembali pengetahuan akan Allah yang hilang dalam kejatuhan. Baiklah, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang proses penemuan kembali pengetahuan yang akan hilang dalam kejatuhan. Penemuan kembali pengetahuan akan Allah yang hilang dalam kejatuhan ialah jalan yang paling menuntut kerja intelek kita. Untuk menjernihkan pemikiran kita, ada 3 tokoh legendaris yang akan memimpin kita, yaitu Thomas Aquinas, Martin Luther, dan John Calvin. Ada 5 gerakan yang harus diperhatikan, yaitu perkembangan pertama adalah meningkatnya pengetahuan Alkitab. Kedua yaitu menyaksikan kebangkitan teologis spiritual. Ketiga yaitu munculnya perempuan yang mengajar dan menghancurkan persekutuan dengan Allah dalam gereja. Keempat yaitu pengubahan tentang tujuan-tujuan pengetahuan, pembentukan kerohanian, dan kelima yaitu tumbuhnya perhatian dalam pendidikan dan pembinaan publik secara umum. Kelima perkembangan ini mencerminkan pergeseran besar yang mengubah gereja. Thomas Aquinas. Pada tahun 1225 sampai 1274, Thomas Aquinas terpikat pada karya Agustinus dan Aristoteles. Akibatnya dari Summa Theologica merupakan integrasi pemikiran kedua orang itu yang dijalin dengan wawasan dramatis Aquinas sendiri. Aristoteles memberikan patur berdasarkan seluruh struktur pikirannya dan Aquinas menghubungkan Aquinas dengan kekristenan ortodoks. Menurut Aquinas, segala sesuatu dalam kehidupan adalah gerak maju dari apa yang berpotensi dan keadaan aktual. Hanya satu jalan yang akan memimpin kita ke keadaan akhir aktual. Penting sekali bahwa kita menemukan jalannya yang benar titik, tetapi bagaimana kita menemukan tujuan akhir kita dan sumber apa saja yang membimbing kita di sepanjang jalan tersebut. Dan yang menjadi sasaran puncak dari sistem pemikiran Aquinas adalah tujuan akhir bahagia yang ditemukan dalam kontemplasi kekal Allah. Martin Luther. Pada tahun 1483 sampai 1546, Martin Luther percaya bahwa kejatuhan Adam dan Hawa telah mengubah kita secara mendasar, tetap responnya kepada perubahan itu sama sekali berbeda. Jika autobiografi agung tidak relevan untuk kita mengerti tulisan-tulisannya, maka hampir semua hal tentang kehidupan Luther perlu untuk kita mengerti karyanya, termasuk tentang dan pengalamannya akan Allah. Beliau lahir pada 10 November 1463 di sebuah kota kecil dalam nama Jerman modern. Luther dibesarkan dalam lingkungan religius yang ketat dan keras agamanya oleh ayahnya tidak begitu akrab dengannya, digabung dengan sifat religius yang tegas dari ibunya, mewarnai pandangan dan pendekatan Luther tentang kehidupan sejak dini. Ada diharapkan oleh orang tuanya akan meneliti karir dalam pemerintah atau pelayanan sosial, tetapi nasib lain telah mengembang. Martin Luther membuka dirinya kepada keagungan karya Allah dalam dampak-dampaknya yang memesona, yang menarik, yang masuk ke dalam keimanannya. Meskipun keputusan itu membangkitkan amarah ayahnya, Luther puas dengan kehidupan baru itu dan melancarkan pencariannya akan berakibat dalam wawasan spiritual terpenting yang pernah dicatat sejarah. Orang beriman yang membuat dampak mencekik skolatisisme Katolik, yaitu pendekatan sekolah tentang persekutuan dengan Allah. John Calvin. Pada tahun 1509 sampai 1562, John Calvin menulis sebuah buku dengan judul The Institute of the Christian Religion yang mendefinisikan sifat persekutuan kita dengan Allah pada abad ke-16. Calvin mengemukakan bahwa dapat mengenal Allah tanpa mengenal diri kita sendiri dan kita tidak dapat mengenal diri kita tanpa mengenal Allah. Sebagaimana halnya dengan banyak pemikir Kristen tentang penting, Calvin membingkai pencarian ini sebagai dalam 3 ganda. Yang pertama, kita dapat mengetahui tentang keselamatan kita. Lalu kita bertumbuh dalam pengetahuan iman itu, dan akhirnya kita menentukan tujuan akhir kehidupan rohani kita. Menurut Calvin, pengetahuan kita akan Allah datang dari 3 sumber,
Di antaranya yang pertama, kita menikmati kepekaan batin tentang Allah yang berasal dari kita, yaitu diciptakan dan segambar dengannya. Yang kedua, alam semesta ciptaan Allah. Dan yang ketiga, menemukan pengenalan akan Allah ialah melalui Alkitab. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian analisis. Pada pemaparan materi dalam bentuk makalah dan video yang dimuat di YouTube oleh teman-teman kelompok presentasi, telah memaparkan materinya dengan sangat baik, di mana mereka menjelaskan bagaimana penemuan kembali pengetahuan akan Allah yang hilang dalam keterjatuhannya melalui pandangan tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas yang berpendapat bahwa untuk menemukan kembali pengetahuan akan Allah, maka kita harus belajar mengasihi dan mengenal Allah dengan lebih penuh. Sedangkan Martin Luther berpendapat bahwa jika kita ingin menemukan kembali pengetahuan akan Allah, maka kita harus bertumbuh dalam kemerdekaan kasih Allah. Dan yang terakhir, John Calvin menyatakan bahwa jika kita ingin menemukan kembali pengetahuan akan Allah, maka kita harus mengenali Allah dan mengenali diri kita sendiri. Menurut kelompok kami, cara menemukan kembali pengetahuan yang disampaikan oleh para tokoh-tokoh di atas sangat baik dan bisa diterima oleh semua orang. Tetapi menurut kami, jika kita ingin menemukan kembali pengetahuan akan Allah, kembali ke pribadi masing-masing, karena setiap pribadi memiliki cara tersendiri untuk mencari ataupun menemukan pengetahuan tentang Allah. Sekian dan terima kasih. Baik, di bagian pemahaman kelompok, dalam pemaparan materi yang disampaikan kelompok 5, disimpulkan bahwa penemuan kembali akan Allah yang hilang dalam kejatuhan ialah jalan yang paling menuntut kerja intelek kita, di mana terdapat 5 gerakan penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, perkembangan pertama adalah meningkatnya pengetahuan Alkitab. Yang kedua, menyaksikan kebangkitan teologi spiritual. Dan yang ketiga, munculnya perempuan yang mengajar dan menganjurkan persekutuan dengan Allah dalam gereja. Dan yang keempat, pengubahan tentang tujuan-tujuan pembentukan kerohanian. Dan yang kelima, tumbuhnya perhatian dalam pendidikan dan pembinaan publik secara umum. Pemahaman kelompok kami, di mana kita semua tahu kalau setiap manusia pasti berbuat dosa. Akan tetapi Tuhan tidak pernah akan meninggalkan umatnya yang pernah berbuat dosa dan selalu menolong umatnya untuk mau berubah ke jalan yang lebih baik. Kita juga bisa renungi di mana jika kita pernah berbuat dosa dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak akan mengampuni atas apa yang telah kita berbuat, akan tetapi kita harus percaya dan mempunyai keyakinan bahwa kita layak diampuni atas apa yang telah kita perbuat. Dan kita mau terus berdoa dan percaya bahwa kita akan kembali ke jalan yang benar. Jika di mana kita belum merasa ada perubahan dan setiap doa yang kita panjatkan belum dikabulkan, kita harus sabar dan mempunyai keyakinan bahwa jawaban dan setiap doa yang kita panjatkan akan dijawab pada waktunya. Baik, pada bagian kritik dan saran untuk kelompok 5, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kelompok kami dalam memberikan kritik dan saran buat kelompok 5 dalam pemaparan video presentasinya, di mana menurut kelompok kami pemahaman tentang materi yang dibawakan oleh kelompok 5 sudah begitu jelas. Akan tetapi dari kelompok kami melihat belum adanya penjelasan-penjelasan yang dipertegas dengan adanya contoh-contoh dalam pembahasan materi yang dibawakan. Kelompok kami juga belum melihat dalam pembahasan materi dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang dialami atau apa yang melatar belakanginya. Saran dari kelompok kami yaitu dalam pembahasan materi, cobalah diperjelas pembahasan materi yang dibawakan. Dalam penyusunan makalah kelompok 5, menurut kelompok kami dalam penyusunan makalah sudah sangat baik. Akan tetapi
ada terdapat pendabelan huruf dalam kata sehingga membuat kelompok kami kesulitan dalam mengartikan suatu kalimat yang utuh. Saran dari kelompok kami yaitu lebih diperhatikan lagi untuk penulisan kata supaya makna dari kata-kata tersebut dapat lebih dimengerti. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 6 memiliki pertanyaan kepada kelompok 5 sebagai kelompok presentasi. Pertanyaan pertama, dalam konteks Aquinas, di sini ia mengajarkan kita untuk tetap berada dalam pemikiran yang bersih. Nah, sebagai pertanyaan kami, bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan apa hal yang mendasarinya? Dan bagaimana tanggapannya mengenai orang-orang jahat yang tidak menerapkan hal tersebut? Kemudian pertanyaan kedua kami, mohon penjelasannya ketika kita mendapatkan sebuah masalah dan masalah itu sangat besar dan sangat berat, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah pasrah? Kemudian pertanyaan ketiga, seperti apakah tujuan pembentukan rohani pada abad sebelumnya dan mengapa ada perubahan dan perkembangan seperti apa yang muncul setelah adanya 5 perkembangan penting tersebut? Kemudian pertanyaan keempat kami, menurut pendapat teman-teman, apakah yang menjadi dorongan untuk menemukan Allah dan bertumbuh dalam pengenalan akan Dia? Kemudian pertanyaan kelima kami, menurut John Calvin ada 3 sumber utama pengetahuan tentang Allah. Salah satunya adalah pengenalan Allah melalui Alkitab. Nah, sebagai pertanyaan kami, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan kelompok dengan orang-orang Kristen yang jarang membaca Alkitab? Bagaimana cara mengenalkan Allah kepada mereka? Kemudian pertanyaan ke-6 kami dari kelompok 6, dari tanggapan kritis yang kelompok 5 buat, yaitu banyak orang Kristen yang masih takut jika tidak melakukan hukum Taurat dan cuek dengan kehidupan spiritualitasnya. Justru spiritualitas merujuk pada hubungan manusia dengan Allah dan melambangkan bahwa orang Kristen telah diselamatkan. Pertanyaan kami, apakah itu berarti kehidupan spiritualitas jauh lebih menjamin keselamatan orang Kristen dibandingkan dengan Taurat? Sekian pertanyaan kami dari kelompok 6 kepada kelompok 5. Terima kasih. Kesimpulan dari materi tersebut adalah dalam kehidupan ini kita memiliki bermacam-macam permasalahan hidup. Ketika kehidupan kita sebagai manusia harus memiliki relasi yang baik dan benar dengan Allah. Dimulai dari kesadaran kita dengan mengasihi dan mengenal Allah dengan sungguh-sungguh. Kita akan mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Doa juga adalah usaha kita secara aktif dan penuh niat untuk mengerti apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan gereja berpartisipasi aktif yang mengajarkan kita sebagai orang Kristen untuk tetap melayani Tuhan. Dan gereja juga menjadi tubuh Kristus mengabadikan kehendak Allah dalam dunia, di mana jika kita pernah berbuat dosa dan kita berpikiran bahwa Tuhan tidak pernah mengampuni kita atas apa yang telah kita perbuat, akan tetapi kita harus percaya dan mempunyai keyakinan bahwa kita layak diampuni atas apa yang telah kita perbuat. Di mana kita mau terus berada atau berdoa dan percaya bahwa kita akan kembali ke jalan yang benar, di mana kita belum merasa ada perubahan dan setia. Terima kasih.